Usia Bu Lola memang sudah memasuki usia senja, dan suaminya, Pak Tio, adalah mantan seorang ketua RT di kampungku. Keakrabanku dengan keluarga Pak Tio cukup erat, dan kami juga tetangga sebelahan. Aku sering main ke rumah mereka, begitu pula sebaliknya, bisa dibilang, kami sudah layaknya seperti saudara sendiri. Pasangan ini hanya dikaruniai seorang anak, dan 2 orang cucu saja, yang kini menetap jauh di luar pulau, sehingga rumah mereka begitu sepi. Walaupun usianya hampir menginjak 60 tahun, pesona Bu Lola masih begitu mempesona menurutku. Walau wajahnya sudah dihiasi dengan beberapa kerutan, namun, ia tetap memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Aku bisa berkata demikian, karena belakangan ini, keakrabanku dengan Bu Tio, telah melampaui batas yang tak wajar, yang membuat aku makin terkesima dengannya. Kisah ini berawal, ketika suatu hari, Pak Tio, mengalami sakit yang begitu parah. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma, dan harus dirawat intensif di ruang gawat darurat. Sebagai seseorang yang akrab dengan keluarga mereka, aku berinisiatif untuk menjaga Pak Tio, yang hanya didampingi oleh istrinya. Hari pertama di rumah sakit, sungguh begitu melelahkan. Aku harus mondar-mandir untuk mengambil obat, dan juga kebutuhan lainnya. Sementara itu, Bu Lola tampak begitu letih, dan bahkan tak sempat mandi karena terus berjaga di samping suaminya. Melihat kondisi Bu Lola yang begitu lelah, aku merasa iba, dan menyarankan beliau untuk pulang. Sudahlah Bu, Ibu pulang dulu saja sebentar, sudah 2 hari ini saya lihat, Ibu belum membersihkan diri, biar saya yang berjaga di sini, ucapku. Dan kebetulan sekali, siang itu, orang sekampung datang menjenguk, karena Pak Tio adalah seorang mantan RT, dan juga orang yang dihormati di kampung. Bu Lola pun memutuskan untuk pulang. Karena Bu Lola takut bawa motor sendiri, aku pun mengantarnya pulang. Namun, di tengah perjalanan pulang, terjadi sebuah insiden kecil. Karena mungkin efek kelelahan, aku harus mengerem mendadak, karena hampir menabrak sebuah mobil yang terparkir di depanku. Dan akibatnya, Bu Lola terdorong ke depan. Secara refleks, dia mencari pegangan padaku. Dan otomatis, sesuatu yang ada padanya itu, bertabrakan dengan punggungku, yang terasa seperti bantal yang begitu empuk. Saat itu, pikiran tak wajar mulai menyelinap di benakku. Aku berusaha mengabaikannya, tetapi, bayangan tentang seberapa besar benda yang tadi bertabrakan denganku, seakan terus mengusik pikiranku. Aku sadar, seharusnya aku tidak berpikir sejauh itu, terlebih lagi, karena ia adalah suami dari orang yang disegani di kampung. Namun, aku tak bisa menghilangkan pikiranku dari pikiran tak wajar, terhadap wanita yang sudah memiliki 2 orang cucu itu. Setelah tiba di rumahnya, aku berpamitan untuk pulang sebentar untuk mengambil baju ganti, dan sekalian membersihkan diriku. Jangan lama-lama ya Riz, Ibu cuma sebentar mandinya, kasihan teman-teman di rumah sakit kalau terlalu lama, ujarnya. Sesuai pesannya, setelah semua beres, aku segera kembali ke rumah Bu Lola. Saat memasuki rumahnya, ternyata,
sudah ada segelas kopi panas, dan beberapa potong kue yang telah tersedia di meja tengah. Dari dalam kamar mandi, Bu Lola berujar, "Maaf Riz, Ibu masih bersih-bersih, kamu tunggu sebentar ya, ini sudah mau selesai kok," teriaknya dari dalam. Tak lama kemudian, ia pun keluar, dan langsung menuju ruangannya. Namun, yang membuat jantungku berdebar, dan membuat gejolak di hatiku bergelora adalah, tentang apa yang dikenakannya. Yaitu, hanya ada kain kecil saja padanya, yang nyaris tak cukup untuk membungkus keseluruhan pemandangan panorama alam indah itu, dengan dua bukit yang berjejer rapi, seketika membangkitkan gejolak dalam diriku. Aku sempat menghalau pandanganku, namun semua tak bisa kubendung. Ketika ia hendak menuju ke ruangannya, dari sudut tersebut, aku seakan bisa menangkap sekilas sesuatu yang tersembunyi dari sana. Sebagai wanita yang telah berumur, kuakui, Bu Lola masih memancarkan pesona yang begitu kuat. Setelah dia menghilang ke ruangannya, aku mencoba menenangkan diriku. Namun ternyata, kesempatan itu tak hanya datang sekali. Belum sempat aku tersadar sepenuhnya dari lamunan, Bu Lola kembali keluar dari ruangannya. Yang membuatku semakin sulit untuk membendung gejolak di hatiku adalah, ternyata, ia masih dalam kondisi yang sama, yang hanya ada kain kecil, yang masih menjadi satu-satunya yang ia kenakan. Tanpa sedikit pun menunjukkan kecanggungan, ia berjalan mendekati lemari, yang letaknya tak jauh dari tempatku duduk. Beberapa kali ia harus membungkuk untuk mencari sesuatu di rak bagian bawah, seolah tak peduli bahwa aku berada di sana. Jantungku berdebar kencang, aku tak percaya disuguhi pemandangan alam indah, dengan jurang yang penuh ilalang yang tampak sekilas, dan membuat nafasku terasa begitu berat. Dari jarak sedekat itu, aku bisa melihat dengan jelas, betapa sempurnanya alam yang begitu indah itu. Tubuhku terasa panas dingin, dan pikiranku tak karuan. Aku tak tahu apa sebenarnya yang ada di benak Bu Lola. Apakah mungkin, ia merasa dirinya sudah terlalu tua, sehingga beranggapan, jika ia tak lagi memiliki daya tarik bagi laki-laki muda sepertiku. Atau justru, ini adalah cara halusnya untuk memancing reaksiku. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dalam pikiranku, bahkan, saat kami kembali berboncengan menuju rumah sakit. Yang pasti, sejak saat itu, perhatianku terhadap Bu Lola berubah total. Aku mulai sering mencuri-curi pandang memperhatikannya. Terutama, setelah ia membersihkan diri, yang memang saat-saat yang paling kutunggu. Aku menjadi lebih sering mengajaknya berbincang, dan selalu sigap membantunya dalam berbagai hal. Sehingga, tanpa sadar, keakraban kami semakin terjalin dari waktu ke waktu. Suatu malam, Bu Lola memintaku untuk menemaninya. Saat itu, Bu Lola hendak istirahat di lantai ruang rumah sakit, yang hanya beralas tikar, lalu dia berkata, "Riz, Ibu tidur dulu ya, oh ya, kamu istirahat di sini aja bareng Ibu. Lagian, kamu pasti capek banget kan," ucapnya. Mendengar itu, aku sedikit kaget, namun, aku tetap mengiyakannya, tanpa bermaksud yang lain. Karena ruangannya sempit, kami pun cukup begitu rapat,
dan berdesakan. Sambil istirahat, Bu Lola mulai berbicara tentang banyak hal. Dari kerinduannya pada Mona, anak sematawayangnya, yang hanya pulang setahun sekali, yaitu saat Lebaran, karena jarak yang memang sangat jauh. Menurutnya, Pak Tio sudah mengidap diabetes sejak 5 tahun lalu. Penyakit itu semakin memperburuk kondisi kesehatannya, karena radang lambung yang telah menyerangnya, yang sangat sulit disembuhkan. Aku mendengarkan dengan seksama, namun, aku juga tak bisa mengelak dari pikiranku, yang perlahan mulai terfokus kepada hal yang lain. Oh ya Riz, katanya, kalau penyakit diabetes itu, bisa membuat seorang pria menjadi impoten ya, ucap Bu Lola. Yang saya tahu sih gitu Bu, sahutku, walaupun aku merasa, aku tidak enak berkomentar mengenai penyakit yang diderita suaminya. Walaupun cuma bapak yang mengidapnya, tapi, itu juga sangat menyiksa batin ibu. Untung ibu sudah tua, ujarnya lirih. Kulihat dari raut wajah Bu Lola, ia begitu sedih ketika bercerita. Akhirnya, aku memilih untuk berdiam diri. Walaupun begitu, tak dapat dipungkiri, hatiku begitu bahagia bisa satu alas dengannya. Namun, aku belum benar-benar memahami isi pikiran Bu Lola yang sesungguhnya. Baru saja aku berbalik membelakanginya, tiba-tiba, dengan lembutnya, ia berkata, "Riz, jangan membelakangi gitu," bisiknya pelan, aku pun kembali ke keadaan semula. Namun, karena ia yang terlalu merapat ketika aku berbalik, tanpa sengaja aku bersenggolan. Bukannya menjauh, melainkan ia semakin mendekat, seperti anak kecil yang ketakutan, dan mencari perlindungan pada orang tuanya. Saat itu, gejolakan yang ada pada diriku, seakan sudah menguasai pikiranku. Aku mencoba memejamkan mata, sambil menunggu, apakah ada respon lainnya dari Bu Lola, karena aku yakin, jiwanya juga sedang bergejolak. Tak lama kemudian, ia menarik selimut besar dan membentangkannya. Di bawah selimut tebal tersebut, entah keberanian dari mana, aku nekat menjangkau telapak tangannya. Ternyata, ia menyambutnya dengan sambutan yang penuh antusias, seolah memberi isyarat, agar aku melangkah ke babak berikutnya. Karena kondisi yang sudah demikian, tanganku perlahan menjangkau apapun yang dilewatinya. Ia tampak menggelengkan kepalanya, namun, ia juga seakan membimbingku untuk lebih maju. "Rizky, jangan di sini ya," ucapnya lirih. "Bapak sudah terlelap Bu, tak bakalan ada yang mendengar kita, ini pun hujan mulai turun, pasti tambah gak kedengaran," jelasku, mencoba meyakinkannya. Hujan yang saat itu mulai turun, seolah menjadi saksi bisu, atas apa yang sedang terjadi. Dengan gejolak yang sudah tak bisa terbendung lagi pada diri kami, tanpa berpikir panjang, kami pun mencoba peruntungan kami di balik selimut. Sesekali, aku melihat ke arah Pak Tio yang berada di atas. Ia begitu pulas, dengan infus yang menempel pada tangannya. Awalnya, Bu Lola mengambil sesuatu padaku, dan memberikan sebuah perhatian. Aku begitu terkejut, karena ia begitu bersemangat dan sangat antusias dalam memberikan perhatiannya pada sesuatu itu, seperti orang yang sedang kehausan. Tak ingin memperpanjang waktu, saat itu,
aku mencoba memindahkan semua perlindungannya. Dan tak membuang kesempatan, perahu yang sedari tadi ingin berlabuh, akhirnya dapat berlabuh dengan tepat pada pelabuhan itu. Hingga beberapa waktu kami berlayar mengarungi samudra luas, kami pun akhirnya tiba di dermaga yang diharapkan. Dan setelah semua usai, kami terdiam sejenak, sambil menatap satu sama lain. Aku tahu, apa yang terjadi itu tak seharusnya terjadi. Terutama, kondisi Pak Tio yang tengah dirawat karena penyakitnya. Bu, maaf ya, ucapku, dengan nada pelan. Aku harusnya berterima kasih padamu, Riz, soalnya sudah lama aku ingin mendapatkan kesempatan seperti ini. Sejak 5 tahun lebih Bapak terkena diabetes, ia jadi sangat jarang memenuhi kewajibannya. Bahkan, sejak 2 tahun belakangan ini, karisma yang ada padanya seakan telah menghilang, yang tak bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Rizky, sebaiknya kita harus berhati-hati, jangan sampai ada yang tahu keakraban kita seperti ini, agar tak menimbulkan kecurigaan dari orang lain, ungkapnya. Betapa lega dan bahagianya hatiku, tak ada kemarahan atau penyesalan yang terpancar dari Bu Lola. Sebenarnya, apa yang telah terlewati saat itu, tak membuatku merasa bahagia seutuhnya, karena aku harus berhati-hati dalam menakodai kapal tersebut, dikarenakan kami bekerja pada tempat yang tak semestinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Bu Yanti, adik Pak Tio, datang mengunjungi, dan ia juga ingin menjaga abangnya tersebut di rumah sakit. Sejak kehadirannya, aku seakan terkekang. Aku tak bisa lagi untuk mengulangi kesempatan seperti sebelumnya bersama Bu Lola, yang padahal, saat itu, aku dan Bu Lola masih sama-sama memerlukan. Ketika malam sudah tiba, Bu Yanti berkata pada kami, agar kami pulang saja dulu, karena juga, Bu Yanti kasihan melihat kami yang kekurangan tidur. Mendengar ucapannya itu, hatiku seakan bersorak gembira. Aku berpikir, kini, aku dan Bu Lola telah terlepas dari kekangan yang kami rasakan. Aku dan Bu Lola pun mengiyakan ucapan Bu Yanti. Aku dan Bu Lola pulang dengan motor. Sesampai di rumahnya, ia langsung turun, tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya senyuman yang penuh makna terpancar dari wajahnya. Aku pun kembali ke rumahku, yang berada di sebelahnya. Tiba-tiba, saat aku tengah istirahat, ternyata Bu Lola menelponku. Rizky, kamu gak ada kegiatan di rumah kan? Tanyanya. Gak ada sih Bu, emang kenapa? Tanyaku. Kamu? Boleh ke rumah ibu gak? Ibu mau minta tolong, ucapnya. Saat itu, aku sudah mengerti maksud dari Bu Lola. Oh, iya Bu, bentar lagi saya ke sana, sahutku. Aku sangat paham apa maksud dari Bu Lola. Singkat cerita, tanpa ingin menyia-nyiakan waktu, aku bergegas ke rumahnya. Setiba di sana, aku disambut oleh Bu Lola yang mengenakan daster sederhana, yang berbahan begitu tipis, yang membuat jantungku berdebar hebat. Awalnya, ia hanya mengajakku untuk bersantai sambil nonton TV, sembari menikmati teh hangat yang telah disiapkan. Seiring waktu berjalan, keberanianku mulai bangkit. Aku menatap wanita tua yang duduk di sampingku dengan penuh harapan. Tampak jelas bahwa,
ia telah siap untuk bekerja. Itu terbukti dari daster sederhana yang ada padanya. Walaupun ia sudah memiliki 2 orang cucu, namun tak dapat dipungkiri jika ia masih menyimpan magnet yang mampu menarik gelora mudaku. Entah siapa yang memulai, kami pun langsung saling sambut menyambut pekerjaan yang sangat kami nantikan itu. Aku seakan tak percaya dengan apa yang kulalui saat itu. Hingga akhirnya, setelah kurang lebih 2 jam, pekerjaan kami telah rampung. Dengan perasaan bahagia, aku pamit pada Bu Lola. Ia mengantarku sampai pintu depan rumahnya. Singkat cerita, setelah 2 minggu berlalu, takdir berkata lain. Pak Tio, suami Bu Lola, menghembuskan nafas terakhirnya. Bu Lola begitu sedih dengan kehilangan suaminya itu. Suatu waktu, anak Bu Lola mengajaknya untuk tinggal bersamanya di luar pulau, agar tak sendiri di rumah. Namun, Bu Lola menolak, ia masih ingin tinggal di sini, dengan alasan, agar ia bisa mengelola toko kelontongnya, yang memang menjadi penopang hidupnya selama ini. Aku berpikir, Bu Lola mempunyai alasan yang lain, yang hanya aku dan dia yang tahu. Dan benar saja, sampai saat ini, jika ia sedang dalam kondisi demikian itu, dia selalu menelponku untuk menolongnya, supaya bisa membuat hidupnya lebih berarti.